Selamat pagi Bu Arbaria. Selamat pagi Bu Maria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Saya senang mendengarnya. Ternyata Bu Arbaria tetap sehat dan juga. Alhamdulillah. Oke, Berkat doa kita. sesuai dengan bincang-bincang kita kemarin Bu Arbaria, saya akan melakukan supervisi terhadap Ibu. Nah, supervisi ini Bu dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, yang ketiga pasca observasi. Nah, di sini kita kan Bu mau bincang-bincang untuk melakukan pra observasi. Ya Bu, boleh. Nah, iya. Untuk observasi yang akan kita adakan nanti Bu, apa yang perlu kira-kira Ibu persiapkan? Jadi Bu, kita di sini akan melakukan bincang-bincang masalah pra-observasi. Tujuan pembelajaran dari observasi kita itu apa Bu? Oh, terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran kita saya nanti kan Bu sesuai dengan materi saya. Maka tujuan saya adalah supaya peserta didik saya bisa memahami pengertian peta dan menjelaskan komponen-komponen peta. Iya, ya betul sekali Bu. Area pengembangan yang akan Ibu capai apa itu Bu? Oh begini Bu, kan ini kita sekarang di kelas 10, kan saya kebetulan ngajar di kelas 10 Bu. Dan sekolah kita kebetulan telah melakukan kurikulum merdeka, maka saya Bu akan mencoba melakukan area pengembangan tentang RPP berdiferensiasi. Itu rencana saya, tentang RPP berdiferensiasi Ya Bu ya. Strategi apa Bu yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan observasi itu? Untuk RPP berdiferensiasi itu kan Bu, alhamdulillah saya udah pernah baca-baca buku, buka-buka Google juga. Rupanya untuk pengembangan berdiferensiasi itu kan Bu, yang pertama harus kita lakukan terlebih dahulu tentang uji kemampuan siswa, asesmen diagnostik, ya kan, atau uji awal, yang dimana di situ nanti saya akan mempersiapkan pembelajaran langkah-langkah berdiferensiasinya itu seperti apa, yaitu dengan melakukan uji awal tadi. Kemudian yang saya persiapkan lagi keaktifan siswa. Itu saya tekankan kepada siswa atau murid-murid saya kan Bu, supaya dalam berdiskusi ini nanti mereka juga aktif. Kemudian dalam pembelajaran tersebut untuk meningkatkan keaktifan itu, maka saya melakukan metode diskusi. Selain itu, strategi yang saya persiapkan, Ibu membagi kelompok. Dalam kelas itu kan kita tahu Ibu bahwa semua siswa pasti mempunyai kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Maka kelompok yang heterogen itu nanti saya perkecil ke dalam kelompok homogen sesuai dengan hasil asesmen awal tadi, di mana nanti siswanya Bu saya bagi pada 3 kelompok. Ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Di mana kelompok audio itu saya tekankan kepada siswa yang cuman bisanya dengan berbicara, dengan mengeluarkan pendapat. Sementara yang kelompok visual, saya minta nanti mereka menggambarkan, mengeluarkan hasil berbentuk gambar dari komponen-komponen peta yang setelah mereka pelajari. Karena kan minggu kemarin saya sudah sebutkan sedikit tentang komponen-komponen peta itu. Sementara kelompok yang kinestetik itu gabungan di antara keduanya Bu. Mereka saya suruh menjelaskan tentang komponen peta, tapi mereka juga menampilkan video dari gambar-gambar komponen peta tersebut. Itu Ibu yang saya persiapkan. Berarti Bu sudah siap ini Bu untuk dilakukan supervisi Bu ya? Insya Allah siap Ibu. Dan harus siap memang Ibu, supaya kita terbiasa dengan metode diskusi atau metode pembelajaran menerapkan RPP berdiferensiasi supaya tidak terjadi ketimpangan pembelajaran terhadap kemampuan siswa yang berbeda-beda. Gitu. Iya. Kapan Bu kita akan melakukan supervisi Bu? Rencana saya kan Bu, supervisinya kita lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober besok ini ya Bu, di kelas 11 jam pertama. Oke. Berarti mata pelajarannya geografi, kelasnya kelas 11 tanggal 19 Oktober Bu. Berarti hari Kamis ini nanti kita Bu melakukan supervisi Bu ya.
materi peta ya Bu ya. Oke, materinya materi peta, kemudian strategi itu tadi udah Ibu ceritakan bahwa kita akan membentuk Menerapkan diferensiasi, kemudian murid yang heterogen kita kelompokkan menjadi murid yang homogen. Oke, berarti Bu, saya rasa udah itu saja dulu untuk pra observasi ini Bu. Berarti kita bertemu di hari Kamis melakukan supervisi. Baiklah Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada lagi? Kenapa? Alfa sakit izin? Ada lagi yang lain? Aulia. Siapa? Aulia Imelda. Aulia kenapa? Nggak tahu. Nggak ada kabar berarti. Abdal? Alfa juga. Ada lagi yang lain? Tiga orang yang ada lagi. Terima kasih. Pelajaran kita minggu yang lalu yaitu tentang peta. Siapa yang masih ingat pengertian peta? Ya, Mariani silakan. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dalam bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala Bu. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang Jadi benar yang dibilang Mariani bahwa peta adalah ilmu Gambaran bumi, gambaran gambaran permukaan bumi dalam bidang yang diperkecil dengan menggunakan bumi aslinya bulat. Peta bidang datar. Ilmu untuk memindahkan peta ke bidang datar namanya proyeksi. Proyeksi ada 3. Proyeksi konform, proyeksi kutub, dan tabung. Tabung untuk daerah lintang tengah, kutub untuk daerah ekuator, dan konform untuk daerah sudut 45 derajat. Itu materi kita minggu yang lalu. Dan materi kita ini adalah tentang komponen. Namun sebelum kita lanjut ke komponennya, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar murid-murid, agar kalian semua bisa menjelaskan tentang komponen peta. Minggu kemarin Ibu telah bagi berapa kelompok? Kelompok dengan 3 penampilan. Ada kinestetik, ada audio, dan ada visual. Kinestetik 2 kelompok, audio 2 kelompok, dan visual. Udah selesai tugasnya? Berarti hari ini kita tinggal presentasi. Untuk presentasi pertama, Ibu silakan kepada kelompok kinestetik terlebih dahulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestik 1 ingin mempersatukan. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada satu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang peta hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Silakan. Kita lanjut ke slide kedua. Istilah peta. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, mapas yang berarti taplak atau kain penutup meja. Namun secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebahagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Lanjut kita slide ketiga.
Pengertian peta menurut para ahli. Menurut Erwin Reis, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai penampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Menurut ICA, International Cartography Association, Ini adalah syarat-syarat simbol pada peta yang baik. Yang pertama, kecil, agar tidak terlalu memerlukan banyak ruang budaya manusia. Misalnya, jalan, kota, permukaan, pemukiman, batas wilayah, dan pelabuhan udara. Yang kelima, warna putih untuk menggambarkan penampakan es di permukaan bumi. Baik, slide selanjutnya. sekian presentasi dari kami membuka Sesi pertanyaan, silakan. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Dari kelompok visual, saya ingin bertanya ada peta, atlas, dan globe. Jelaskan perbedaan antara atlas, peta, dan globe. Baik, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Silakan jawab. Perbedaan peta, globe, dan atlas adalah peta gambaran permukaan bumi dalam bidang datar, globe gambaran asli bentuk bumi dalam ukuran yang lebih kecil atau miniatur bumi, atlas kumpulan beberapa lembar atau peta yang telah dibutuhkan. Gimana? Abdul? Gimana? Udah paham? Oke. Baik, itulah presentasi dari kami yang dari kelompok. Kita ucapkan kepada kelompok PSBB. Berikutnya, Ibu persilakan kepada kelompok audio untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi jangan lupa terhidupkan. Dengan semangat di pagi hari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok tim 1 audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian peta dan komponen-komponen peta. Sebelum memulai pembahasan ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Saya Mariani. Baik, yang pertama, pengertian peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyek dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Adapun menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam keterkaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Beberapa contoh peta adalah yang pertama peta dunia yang menggambarkan letak dan batas negara. Kedua yaitu persebaran hewan dan tumbuhan. Ketiga, serta astronomi peta. Baik, ada komponen-komponen peta yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Satu, jurnal peta. Jurnal peta merupakan hal yang pertama dilihat oleh pembaca peta. Jurnal peta yang memuat informasi sesuai isi peta. Biasanya jurnal peta terletak bagian tengah atas peta. Dua, garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung peta. Setiap garis bertemu dan ujung garis yang berdekatan. Tiga, orientasi atau diagram petunjuk arah menunjukkan posisi dan arah suatu titik maupun wilayah. Orientasi pada peta biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan ke arah utara dan dapat diletakkan di bagian mana saja dari peta. 4. Skala peta. Skala peta ialah perbandingan jarak antara dua titik sembarang atau luas wilayah di peta dan di jarak sebenarnya dengan satuan ukuran yang sama. Adapun persamaan skala peta adalah sebagai berikut. Skala peta sama dengan jarak audio di peta. Banding jarak audio di permukaan bumi. Ada 3 bentuk penyajian skala pada peta, yaitu 1. Skala pecahan ialah menyatakan dalam bentuk angka perbandingan. Yang kedua, skala garis ialah menyatakan dalam bentuk luas garis bilangan. 3. Skala kalimat ialah skala dalam bentuk kalimat. Yang kelima ada agenda atau keterangan peta.
Pilihan peta memuat keterangan semua simbol yang terdapat pada peta agar peta mudah dipahami. Biasanya legenda ditempatkan di sisi kiri atau kanan. Keenam ada koordinat atau garis bujur dan garis lintang. Garis bujur dan garis lintang disebut dengan garis astronomi. Garis bujur dan garis lintang biasanya ditunjuk dengan satuan derajat. 7. Simbol peta. Simbol peta digunakan untuk mewakili benda yang sebenarnya, agar simbol yang digunakan pada peta dapat memberikan informasi yang tepat dan mudah dimengerti. Adapun 7 kategori peta yaitu simbol titik, simbol garis, simbol wilayah, simbol aliran, simbol batang, simbol lingkaran, dan simbol bola. 8. Lettering. Lettering adalah sebuah tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital kecil, tegak, dan biring. 9. Warna peta. Warna lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Penggunaan warna berbeda itu antara lain terlihat pada hal-hal berikut. 5. Contoh warna dasar peta. 1. Warna dasar coklat, yaitu menggambarkan penampakan relief permukaan bumi. 2. Warna dasar bumi, yaitu menggambarkan wilayah perairan. 3. Warna dasar hijau, yaitu menggambarkan vegetasi, yaitu hutan dan perkebunan. 4. Warna merah dan hitam, yaitu untuk penampakan hasil budaya manusia. 5. Warna putih, menggambarkan penampakan es di permukaan bumi. 10. Sumber data dan tahun pembuatan. Peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam peta. Pembuatan informasi penguratan data. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum kami menutup presentasinya? Halo, siapa yang ingin nanya? Baik, dari kelompok visual 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dari kelompok visual 1 ingin bertanya kepada kelompok kalian, apa saja bagi kategori peta dalam simbol peta? Baik, saya dan teman-teman saya akan coba menjawab pertanyaan dari Anissa. Nah, dalam simbol peta terdapat 7 kategori peta, yaitu yang pertama simbol titik, kedua simbol garis, ketiga simbol wilayah, keempat simbol aliran, yang kelima simbol batang, serta yang keenam simbol lingkaran, dan yang ketujuh yaitu simbol bola. Baik, apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima? Baik, terima. Yang bisa kami sampaikan, saya pamit. Kalau maju, dia nggak peka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ucapkan kepada kelompok kinestetik dan kelompok audio yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Untuk sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu mau nanya, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Satu orang, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa peta memiliki 10 komponen, yaitu ada judul, garis tepi, orientasi, skala peta, legenda, keterangan peta, koordinat peta, simbol peta, lettering warna-warna peta, dan sumber peta. Oke, terima kasih, Dita. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa komponen peta terdiri dari 10. Yang utama sekali adalah judul. Kenapa mesti ada judul? Tujuannya adalah supaya kita mengetahui wilayah mana yang kita petakan, sehingga tidak terjadi keraguan di muka bumi. Dan yang terpenting juga adalah sumber data, yang nomor 10. Kenapa sumber data penting? Karena itu adalah sebagai bahan acuan kita untuk melihat terjadinya perubahan-perubahan di permukaan bumi. Misalnya, seperti Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum tahun 2002, nggak akan ada kita temukan Kabupaten Aceh Tamiang di kota, khususnya Provinsi Aceh. Tapi setelah tahun 2002, kita temukan
provinsi kabupaten Aceh Tamiang. Untuk itulah pentingnya sumber data dan tahun pembuatan peta. Dan jangan lupa untuk minggu depan baca bukunya halaman 48 dan kerjakan latihan bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 10. Akhir pelajaran, mari kita tutup kembali dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Arbaya. Selamat siang Bu Maria. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Oke, syukurlah Bu. Kita telah melalui yaitu pra observasi sudah kita lewati, kemudian observasi juga sudah Ibu lakukan. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi Bu. Ya Bu Ain, bagaimana rencana tindak lanjut untuk kedepannya? Kalau rencana tindak lanjut saya kan ini kan kemarin baru saya praktekkan di 10.1. Alhamdulillah kalau kelas 10.1 ini menurut pengamatan saya adalah lebihnya memang dibandingkan kelas-kelas lain. Jadi rencana tindak lanjut saya masalah penerapan RPP berdifferensiasi ini ingin juga saya kembangkan ke kelas-kelas yang lain gitu. Nggak cuma di 10.1. Iya. Terima kasih Bu Ain karena sudah mau bekerja sama bersama dengan saya. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran kita lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama Bu Ain ya supaya kelas kita juga semakin baik. Ya, terima kasih Bu.